Itu kan beda dengan orang dewasa. Dan anak itu merupakan fondasi untuk generasi berikutnya. Maka ditanam dulu fondasinya yang benar gitu. Ya paling tidak anak-anak itu mengerti apa sih reaksi kalau dia lakukan suatu ini, gitu. Suatu kesalahan. Apakah dengan melakukan kesalahan ini ada reaksinya? Terus apa yang lainnya tidak ikut juga dalam hal ini, apakah dia juga ada dapat reaksi? Dengan itu kita perkenalkan gitu. Karena semua ini karena apalagi masalah spiritual. Masalah spiritual sang jiwa, masalah roh itu berlaku untuk semua kehidupan. Biasanya kalau di Bali itu kalau anak-anak kecil itu diberikan pelajaran yang katakanlah yang kayak di Bali itu kan berwayah pelajaran kayak gitu itu. Apa pandangan Prabu tidak apakah bisa seperti itu? Apakah tidak seperti di Bali? Tidak problem masalah, karena ini masalah spiritual. Karena roh itu kan tidak memandang jenis kelamin, umur tua dan muda, tapi kita bagaimana menyampaikannya itu. Menyampaikannya itu metodenya gimana, strateginya gimana, sehingga anak itu bisa mengerti dan menerima. Paling tidak anak itu menerima dulu secara filosofisnya, kemudian terutama sang jiwa itu pasti akan menerima, karena sang jiwa itu tetap sadar gitu. Kita dicerahkan itu, jiwanya yang kita kasih makanan. Berarti kurang pas ya kalau kayak di Bali itu anak jenis. Itu kalau ya itu persepsi orang-orang Bali seperti itu karena memang ya kurang pas ya itu sebenarnya. Gitu. Ya, berarti memilih itu karena pertimbangan itu ya. Jangan di depan mobil. Kalau masalah spiritual ini berlaku untuk semuanya, tapi kalau masalah mungkin pelajaran untuk material yang untuk kewisesan dan kesaktian seperti itu anak kecil tidak bisa diajarkan karena belum punya seperti itu. Ini masalah spiritual tidak apa-apa. Kalau spiritual malah berlaku dari bayi dalam kandungan pun bisa diajarkan. Oh iya, nah, selama Prabu memberikan kelas anak-anak gimana Prabu anunya? Apa kesan Prabu sendiri? Iya sangat baik sekali anak-anak. Tidak terganggu kalau anak-anak nakal kayak itu tidak bisa. Iya, karena itu alamnya wajar itu alamiah. Dan kita sebagai yang dewasa kan ya harus ya seperti itu kan kita bagaimana toleransi. Gitu. Namanya dalam hal pengajaran atau bukan pengajaran aja kita mendidik gitu. Ya seperti itu kita harus risiko gitu. Risiko dan harus memang toleransi apalagi kita masalah di dalam spiritual kan itu memang dituntut seperti itu. Toleransi kita bagaimana karena kita tujuannya bagaimana kita memberikan makan kepada sang jiwa seperti itu. Oh gitu. Ya, makasih Pak Gaya. Motivasi saya untuk mengadakan peseraman kilat ini adalah saya menginginkan anak-anak itu sedini mungkin untuk mendapatkan pengetahuan spiritual. Kita tidak seperti pada umumnya orang Bali jangan belajar dari kecil nanti gila. Tidak seperti itu. Karena ini adalah menyangkut spiritual, hubungan jiwa dengan Tuhan yang Maha Esa. Tidak mesti seperti itu pada umumnya. Itu tidak benar itu. Kenapa? Ukuran sang jiwa, kalau dilihat dari filsafatnya bahwa jiwa itu kekal adanya, memiliki pengetahuan. Hanya saja sang jiwa masuk ke dalam jenis-jenis badan yang berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan cara pandang dia atau dasar filsafatnya itulah dia pakai, karena itu adalah spekulasi tentang hal-hal yang spiritual. Peseraman ini kan ada di Bali, Prabu. Selayaknya kan ikut juga ya dalam menjaga kelestarian budaya Bali. Biasanya peseraman yang diadakan di Bali itu kan diajarkan gulat pisau, nyilat lakat seperti itu. Di sini kenapa tidak? Saya lihat Prabu mengajarkan menyanyi seperti itu. Apa sih yang ingin Prabu capai? Karena begini, kita tidak salah kalau kita memang ingin memadukan, mengkolaborasikan spiritual ini dengan budaya. Namun, sudah kita lakukan pada sekolah-sekolah formal. Di sekolah-sekolah manapun itu sudah dididik dan diajarkan mereka-mereka itu dalam kegiatan lokal itu. Mulok yang disebut muatan lokal. Tetapi, di sini kita khusus untuk pemahaman spiritual itu. Di sini kita menggali jiwanya, terus kita nanti padukan kepada masyarakat umum, sehingga budaya itu akan berjiwa dia, akan menjadi hidup itu. Kalau budaya tanpa dijiwai oleh filsafat, sama dengan badan tanpa roh. Ya, sama saja mobil tanpa sopir itu. Seperti itu, tidak hidup itu.
Kira-kira dalam peseraman kilat yang dilakukan hari ini sudah berapa persen kira-kira yang bisa dicapai dari target? Atau target yang ingin Prabu capai itu apa? Dengan adanya peseraman ini berapa persen sudah bisa dicapai targetnya? Kita membuat schedule pembelajaran itu seperti daftar kelasnya itu. Memang kita setiap hari kita lakukan dari pagi sampai sore. Namun dari kurikulum yang kita capai, tentu karena waktunya singkat, tentu tidak mungkin 100%. Tapi paling tidaklah 1/100% kita bisa capai itu. Akan memberikan manfaat yang lebih banyak. Itu walaupun kita mencapai kurikulumnya 100%, tetapi kalau daya serap tidak sesuai dengan pencapaian itu, toh juga tidak ada artinya. Lebih baik 100% kurikulum kita buat, namun pencapaian 1% pun itu memberikan arti bagi anak-anak, karena waktunya sangat singkat. Tidak mencapai target kurikulum, tetapi implementasi apa yang kita sampaikan dalam kurikulum itu, sejauh mana dia melakukannya, itu yang paling penting daripada pemahaman filsafatnya. Gitu. Selain di sini Prabu mengajar untuk peseraman kilat, di mana aja lagi program Prabu mengajar anak-anak? Dari tim kami itu sudah melakukan program di masing-masing peseraman, khususnya di sini di peseraman ITE Gorangga kita sudah melakukannya setiap Sabtu Minggu dan juga setiap liburan di sekolah dan khususnya untuk anak-anak kita. Dan di tempat lain juga kita lakukan seperti di peseraman Ratu Bagus, kita Sabtu Minggu juga di sana untuk orang-orang mahasiswa di sana, dan juga beberapa orang yang bukan mahasiswa di sana juga kita lakukan. Dan di tempat lain seperti di rumah-rumah itu juga kita lakukan, karena ada perorangan yang ingin mengikuti hal ini. Keluar misalkan? Ya, keluar daerah itu tentu kami dari tim adalah daerah Tegal Limo itu Banyuwangi. Di sana kita Tinggarsari juga. Ya, di luar peseraman di Tinggarsari juga kita lakukan di sana beberapa hari. Kelihatannya anak-anak kemarin yang hadir seperti itu, apakah ada perlu terganggu barangkali tidak tercapai target atau? Tidak, bagi tim kami ya terganggu, tetapi karena kita ingin pendalaman dalam waktu yang singkat, tentu gangguan-gangguan itu memang sulit terkendali karena belum terbiasa. Tetapi nanti kalau saja anak-anak itu menyadari, terutama orang tuanya menyadari hal ini, kalau saja anaknya dikirim Sabtu Minggu untuk mengantisipasi ketergangguan itu dimungkinkan untuk memperkecil gangguan-gangguan atau hal yang relatif. Prabu merasa kecewa enggak? Tidak semua hadir dalam kelas misalkan? Ya, tentu sedikit kekecewaan. Kenapa? Banyak hal yang harus tugas yang saya lakukan, seperti saudara kita dari luar yang membutuhkan, kita juga memerlukan pelayanan dari kita, dan juga banyak kesibukan-kesibukan lain yang mengganggu dalam pelayanan ini. Tentu ya kecewa, tapi kecewaan itu ya ditahan-tahan lah. Dan itu karena harapan Prabu ke depan gimana, misal untuk kekompakan, misalkan kita sudah bicarakan kemarin dengan timnya, karena timnya semua tidak sempat hadir. Tentu saja ke depannya kita akan lakukan pembuatan administrasinya supaya tersusun rapi. Baru kita akan lakukan ada pembukaan secara resmi. Setelah itu berlangsung selama 1 minggu itu dengan baik dan dipandu oleh pendidik-pendidiknya. Karena ada guru yoganya, guru ceritanya, terus ada yang memutarkan filmnya. Karena itu berkaitan dengan proses yang kita lakukan itu. Tentu saja proses yang lengkap itu adalah ada guru, ada murid dan ada pembelajaran, fasilitas. Itu mestinya untuk mencapai target yang lebih maksimal. Secara keseluruhan bagaimana kesan Prabu? Ya, pada dasarnya apa yang saya lakukan bersama teman-teman di sini sekian hari sudah berjalan,
Dan kesan dan pesan saya, ini adalah suatu pelajaran bagi saya dan suatu pengalaman yang dapat memberikan semangat bagi saya untuk menjadi pembimbing di sini. Dan pesan saya kepada anak-anak tentu saja terutama pada orang tua supaya hal ini dilanjutkan terus-menerus. Mengapa dilanjutkan? Karena apa? Pengajaran dan pendidikan spiritual ini tidak hanya 1, 2, 3 hari. Ini dilakukan berkesinambungan. Karena selama kita di dunia ini, artinya jiwa di dalam badan ini, selama dia terikat, tujuan kita adalah untuk keluar dari keterikatan itu. Itu tujuan. Berarti sekarang ini adalah proses pembelajaran. Ini adalah proses pembelajaran ini. Ya, makanya Pak rela. Hah? Lebih Krishna. Krishna. Pelayanan. Berapa hari ikut? 3 hari. 3 hari. Bagaimana? Apakah senang? Senang. Senangnya apa? Apa senang persad aja? Main-main? Senang orang main senang. Ya, teman. Semuanya. Hah? Semuanya senang. Semuanya senang. Sembahyang. Juga senang. Ya. Harati? Ya senang tapi Ya gimana? dugaan. Terus kalau setiap malam minggu, hari minggu kalau itu bisa siap nggak kalau sama yang adik-adik seperti itu ikut acara? Belum tentu. Kalau dikasih waktu sama Pak mau? Ya senang mau ya. Senang. Ribol. Saya kelas 2 SMP di kelas 7F SMP Pegri 1. Umur saya 13. Lihat kameranya. Saya suka main sepak bola. 4 Hari. dari hari apa aja? Apa? Enak. Terus? Makannya enak. Tidurnya enak. Saatnya? Mainnya enak. Saatnya lumayan. Menggambarnya gimana? Enak. Enak juga. Semua enak ya? Enak. Senang pokoknya ya? Ya enak aja. Bagaimana kesannya dengan ibu tukang masak? Apakah ada yang kurang masakannya? Kurang isi sate, abon, nasi Wah. goreng. Nasi goreng. Nasi goreng tadi dapat pisang goreng. Hari Krishna. Saya Risti Ramayanti, umur 13. Kelas 2 SMP. Berapa hari ikut pesraman? 5 hari. 5 hari. Bagaimana selama 5 hari Rusti meninggalkan rumah, tidak persat sebagaimana biasa di rumah? Biasa Apakah aja. apa tidak kecewa? Tidak Tidak sama kecewa. aja. Bagaimana perbedaan kalau di rumah kan biasanya bangun pagi, tidak seperti di asram. Di asram kan bangun pagi-pagi gitu. Apakah Rusti merasa sedikit tersiksa? Bisa mandiri aja. Gimana? Bisa hidup mandiri. Bisa mandiri. Berarti Rusti gimana? Apa suka? Senang tinggal di asrama seperti ini? Apa karena ada teman? Kalau tidak ada teman? Ini penjar-penjar. Selain belajar apa aja selain di asrama? Belajar baca Bhagavad Gita, kirtan bareng, Terus? gambar, mewarnai, Menari juga. ya menari juga. Ya. Kira-kira perbandingannya tinggal di rumah dan di asrama jauh dong beda. Sudah Lebih semangat di asram. ya lebih semangat di asrama. Terima kasih Haribul. Ya. Biasa Prabu gitu nah. Tangannya Tangannya jangan di pinggang, kayak nangtang tuh. Apa di asrama tidak disiapkan pisang seperti di rumah apa gini? Sudah disiapkan sama Mak Haji. Hah? Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Kalau di di asrama juga Nah. harus disiapin. gimana selama tinggal di asrama gimana senang? Senang. Senang ya? Berarti jangan nangis lagi ya. Berapa hari itu di asrama? Masih. Hah? 3 hari. 2 hari. 3 hari. 3 hari ya? Pulang pikir. Patnya jalan 3 hari. Iya. Senang ya? Ya Haribul. Mana nih lakon bensin. Ya. Senang apa tinggal di asrama? Senang main-main atau senang persad aja? Senang kirtan. Senang cerita semuanya. Senang senang? Semuanya. Persad senang juga? Senang. Nangis senang juga? Enggak pernah nangis. Enggak pernah nangis. Mosok. Pernah nangis. Ya ya. Haribul.
Coba ulang lagi. Gede. Wahyu Ari Krisna. Hari Krishna. Yang ini Hari Rama. siapa namanya? Restu Hari. Ada Restu Hari Rama. Hari Rama. Hari Krishna, Hari Rama. Sama kilat berapa hari mah dari awal? 6 hari. Selama 6 hari mah tinggal di asrama, apa tidak rindu dengan ibu, dengan bapak? Nak males Rindu? ada temen. Rindu? Ngomong no rindu. Rindu. Terus tapi sampai 6 hari bertahan juga? Artinya lebih senang ya? Ada teman tinggal di asram. Mengapa? Karena di asram itu bisa membuat kita mandiri dan banyak teman-teman Gitu ya. yang melakukan pelayanan. Oh, iya. Pokoknya senang ya. Kalau nanti lagi bikin acara seperti ini senang. Mau lagi? Haribol. Tangannya. Bol. Ulang lagi. Hare Krishna Prabu. Namanya. Saci Sitadas. Umur. 10. Umur saya 10 tahun. Bagaimana kesan-kesannya Saci ikut asrama kilat? Enak. Enaknya apa? Semuanya. Semuanya. Serius ya? Biasa aja sih. Tidak boleh bercanda ya? Cuma kepala dan Bagaimana dengan menggambarnya? Bagus, enak? mantap. Mantap. Memuaskan. Haribol. Ribet. Hari Krishna. Haribol Prabu. Ya. Keseraman kilat di sini sudah 6 hari. 6 hari. Terus Danau Punio yang masuk ada 1.300.000. Wah, Hari Krishna. Pengeluarannya Dipakai apa saja? dipakai gini, dipakai untuk masak, untuk persiapan anak-anak. Ada beli susu, snack, untuk beli apa namanya itu, ya gula, persiapan untuk pagi, siang dan malam. Danau Punio ini didapat dari mana aja? Dari mana Danau Punio dapat? Danau Punio dapat dari penyembah, dari orang tua yang sudah peduli pada anaknya untuk dititipkan di asrama. Kira-kira berapa anak yang ikut bersama kilat? 27 orang. Terus, sebagai apa aja tugasnya? Tugas saya di sini membimbing anak-anak itu, mengarahkan anak-anak itu supaya dia kerja sama, gotong royong, itu yang dibangkitkan, dan pelayanan bakti. Misalnya kalau anak-anak yang sudah tidak besaran disuruh nyapu, mengepel di kamar Arka, dan melayani adik-adik yang kecil-kecil. Apa ada ibu merasa tidak enak dalam pelayanan ini? Tidak, rasa senang sekali dapat melayani anak-anak. Ya. Nama saya Agung Krisna Liladas. Dan saya Terus berapa hari? saya bersama kilat di sini 4 hari. Terus kesannya? Baik, senang. Senangnya itu karena apa? Semuanya senang. Pertama bangun pagi, kedua ikut Manggala Arati, setelah itu kita tulasi, itu guru puja, setelah itu mendengarkan Bhagavatam, persad, setelah itu istirahat. Apa ada merasa berat? Ya. Semuanya senang? Senang. Bilang saya senang. Saya senang sekali tinggal sini. Terus selanjutnya harapannya gimana? Biar saya bisa mandiri. Mandiri. Haribol. Haribol. Nama saya Nila Madara Prasad, Kelas kelas 2 SMP. selama ikut di peseraman gimana? Kesannya? Menyenangkan. Benar menyenangkan? Menyenangkan atau terpaksa? Menyenangkan. Benar menyenangkan? Bohong. Sesama Bohong. siapa yang jawab? Bidang persan. Besar aja. Ya. Kalau ngepel nggak ikut ngepel? Nah, nggak ikut? Merasa terpaksa?
terpaksa merasa? Enggak. Ya. Ya, Ribul. Tangannya? Ribul. Hari Krishna. Nama saya Urmila Dewi. Saya kelas 1 SMP. Terus, Saya tinggal di sini selama 6 hari. terus apa saja yang diikuti selama tinggal di asrama? Menyanyi, sembahyang, Terus, baca buku, nyapu, ngepel, berjapa. apa merasa disemangatkan dengan pelayanan seperti itu atau merasa terpaksa? Tidak menyenangkan. Menyenangkan. Benar ya? Gimana kesan-kesannya? Kalau di rumah kan sering nonton TV, kalau di asrama nggak ada TV gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Ya, Bagaimana masalah persiapannya? Apakah cukup? Ada yang kurang? Enak. Harus berterima kasih pada siapa? Krishna. Haribul. Kelas. Nama saya Alina Pratiawati. Terus? Saya kelas 6 SD. Terus? Berapa hari tinggal di asram? Saya tinggal di asrama 4 hari. Selama tinggal di asram apa aja yang dilakukan? Mengikuti Keras suaranya. bangun pagi, menggelar rati, pelasi puja, menyebut arca, Ya, mendengarkan pelajaran. Mendengarkan pelajaran. mendengarkan pelajaran. Selama tinggal di asram bagaimana? Apakah merasa tidak enak? Senang ya? Benar senang? Ya. Terus pesan apa yang disampaikan sama Pak Ibu? Apa pesannya sama Pak Ibu? Apa kekurangan uang barangkali? Enggak. Cukup. Bapak Ibu mendukung? Ya, Haribul. Ya, tadi. Ya. Tadi ya. Nama saya Kadek Rada Syaman Karadewi. Umur saya 12 tahun, kelas 2 SMP. Selama tinggal di asram? 6 hari. 6 hari. Ya. Senang tinggal di asram? Senang. Haribul. You happy come here? Yeah, very happy. Very happy. Very beautiful. How long have been you stay here? For a week, Yeah. but I'm staying for a month. Oh, Yeah. di Ubud ya? Well, everywhere. Hi, Toshi, Where have you come from? Japan. Japan. How long have been you stay in Bali? 1 month. Same. 1 month. Yeah, The same. together, yeah, travel Oh. together. Yes. Oh yes. Okay. Ya. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Ya. Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Tapi yang merasa kesulitan itu dari siswa. Soalnya apa? Biasanya. Misalnya kesulitan menebak gambar. Ya, saya coba mulai dengan menggambar mata, dilihat gunung, menggambar jalan, dilihat menggambar map, menggambar dilihat jalan. Lebih kurang gambar ilustrasi. ya. Apa senang ya? Apa? Ya. Ya, ribut. Nama saya Puspa Priya. Umur saya 9 tahun. Kelas 4 SD 27 Pemajutan dan Pasar Barat. Terus apa senang yang ikut? Senang apa ini? Kintan, Bajan, Pasar, senang semuanya. Ribul. Terus tinggal di asram berapa hari tinggal ikut sama kilat diam. Mana?
4 hari. Gimana Mas, senang? Senangnya apa? Belajar? Apa lagi? Saya senang. Kalau pisah sama Bapak Ibu gimana? Nangis? Saya senang? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nanti mau lagi tinggal di asrama? Mau? Ya, Ribul. Misal tinggal di asrama? Senang ya? Senangnya apanya aja senang? Bisa soka, terus pesatnya apakah kurang? Tidak kurang ya? Tanya nangis waktu ini, nangis nggak? Nangis? Tidak mau pesat, kenapa? Hah? Nangis kemarin? Enggak ya? Oh ya. Ini sekarang bagaimana Lalita berapa hari tinggal di asrama? 1 hari? 1 hari ya. 4. Gimana? Senang tinggal di asrama? Senang. Oh. Nanti mau lagi tinggal di asrama lebih lama? Nah, Ribul. Nah. Ya, diam dulu. Semua akan diambil. Ya. Nah, sekarang siapa yang sudah hafal slokanya di antara? Ya, baca. Om evam sajiwa loke jiwa. Jiwa buta sanatana. Manasastan indriyani. Prakristani karsati. Enggak. Siapa lagi hafal sloka? Enggak, saya enggak. Cuma ini aja. Karena Yatra Yoga Swara Krishna Yatra Pato dan Udara Kertara Seru Jaya Butir Durwani Tirma Mama. Hari? Hari? Saji. Karma? Saji. Ada siapa wacan suatu Pandawani kam yudam Duryodhana stada Acarya Upasanga yang Braja Wacanam Abrawi Terus? Dede dan Masya karir bahwa si Barata Api Tanaman dan Masya Tanaman Pemewam sojiwa loke jiwa buta sanatana manasastan indriyani prakristani karsati. Loka buat kita berapa? Lupa. 15. Ya, Urmila? Atiara prayasasya Ajal punya magraha Jana sangacha lolamcha Sadbir bakteri nasyati. Artinya? Gusti? Atra surama eswasa Bimarjuna sama yudi Jana Tasya Sabias Janara Pungawa. Terus artinya? Tahu. Ina? Bisa nggak Loka? Apa? Keras. Mama yang sojiwa loke jiwa buta Sedang berukul nih. Sastani Indriyani Prakristani karsati. Ya, belum apa Loka ya? Yang lain siapa lagi apa Loka? Bila. Loka apa apanya? Atiara prayasasya Prajal punya magraha Jana sangacha lolamcha Sadbir bakteri nasyati. Artinya? Wah. Suara Krishna Yata
Gitu ya. Untuk apa ke pantai? Hah? Di penjara? Refreshing. Ya, sini aja dulu ya. Lagi. Bagawati. Ya, yang hadir naikkan tangan. Cepat ya. Halo, jadi ke pantai. Halo, jadi. Kalau enggak jadi ke pantai gimana? Nyesal. Dosa. Siapa yang janji? Terus kalau janji nggak pernah diingkari gitu? Kalau diingkari? Tenang ya. Gimana? Apa nangis ya kalau? Nah ya. Berapa hari tinggal? 5 hari. 5 hari? Sebabnya? Nangis kamu? Nah ya. Kangen aja. Lihat ibu sama apa di sini gimana? Minta pulang? Hah? Minta pulang? Ini lama sudah. Ada apa? Oh iya, biasanya saya mah biasanya di rumah ngompol ya. Ya. Sama tinggal di rumah kan nggak ngompol. Enggak ya? Pintar ya mandi sendiri ya. Di rumah siapa mandi ya? Sendiri. Sendiri. Di rumah sendiri. Pantasan dia sama sendiri ya. Siapa nyuruh pantai? Ini provokatornya nih. Nah.